Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Herani dari kelas 11C, anggota kelompok 4. Jadi di sini kami mendapatkan judul besarnya, yaitu menjelaskan sifat fungsi eksponen dan menjawab pertanyaan yang ada di modul. Jadi saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1 di dalam kolom diskusi, yaitu soalnya adalah: apakah selalu hanya ada satu titik potong terhadap sumbu Y, dan apa hubungan B dengan titik potong terhadap sumbu Y? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa sifat fungsi eksponen. Contohnya yang nomor 1, yaitu titik potong terhadap sumbu Y hanya ada satu, yaitu titik 0, B. Langsung saja ke videonya. Jadi, kami kelompok 4 sudah mendapatkan judul besarnya, yaitu menjelaskan sifat fungsi eksponen dan menjawab pertanyaan yang ada di modul, di mana kami akan mendiskusikan untuk menemukan beberapa sifat fungsi eksponen berdasarkan hasil pada contoh 1 dan 2 untuk menentukan beberapa sifat fungsi eksponen dari 5 soal yang sudah kami dapatkan. Nah, soal pertama yaitu apakah selalu hanya ada satu titik potong terhadap sumbu Y? Nah, itu jawabannya iya, karena selalu hanya ada satu titik potong terhadap sumbu Y. Ini karena persamaan garis lurus hanya memiliki satu nilai ketika garis lurus tidak bisa memotong sumbu Y di lebih dari satu titik, kecuali jika itu adalah garis vertikal atau bentuknya, yang dalam hal ini tidak memiliki titik potong dengan sumbu Y karena tidak bisa dinyatakan dalam bentuk. Setelah itu, apa hubungan B dengan titik potong terhadap sumbu Y? Nah, dalam persamaan konstansa adalah koordinat Y dari titik potong dengan sumbu Y. Jadi, titik potongnya adalah pertama, jika garis memotong sumbu Y di atas titik asal 0,0. Kedua, jika garis memotong sumbu Y di bawah titik asal 0,0. Ketiga, jika garis melewati titik asal 0,0. Jadi, B menentukan lokasi titik potong dengan sumbu Y dalam sistem koordinat. Nah, jadi itulah hubungan antara B dengan titik potong sumbu Y dan hanya ada satu titik potong terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya ada beberapa sifat fungsi eksponen. Salah satunya yaitu titik potong terhadap sumbu Y hanya ada satu, yaitu titik 0, B, di mana grafik fungsi eksponen hanya memiliki satu titik potong dengan sumbu Y, yaitu di titik 0, B. Selanjutnya, ini terjadi karena fungsi eksponen berbentuk fx sama dengan B dikali A, di mana B itu adalah konstanta dan A adalah basis eksponen. Terima kasih. Sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas ataupun gambar yang ngeblur. Mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan diskusi yang ada di modul. Pertanyaannya adalah, bagaimana nilai Y sama dengan fx jika nilai x ditingkatkan satu satuan? Misalnya, dari nilai x sama dengan 1 ke x sama dengan 2, atau x sama dengan 2 ke x sama dengan 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, ketika nilai X ditingkatkan satu satuan, maka nilai Y akan dikalikan dengan A. Contohnya, misalkan X sama dengan N, maka Y sama dengan F dalam kurung N sama dengan B kali A pangkat N. Jika X sama dengan N tambah 1, maka Y sama dengan F dalam kurung N tambah 1 sama dengan B kali A pangkat N tambah 1. Bawahnya sama dengan B kali A pangkat N kali A pangkat 1. Sama dengan F dalam kurung N kali A sama dengan Y kali A. Berarti untuk setiap peningkatan sebesar 1, nilai Y akan dikalikan dengan basis eksponen A. Jika A besar dari 1, fungsi akan tumbuh atau pertumbuhan eksponensial. Dan jika 0 kecil dari A dan kecil dari 1, fungsi akan menyusut atau peluruhan eksponensial. Ada pula sifat fungsi eksponen yang kedua, yaitu jika A besar dari 1.
jenis fungsinya adalah fungsi pertumbuhan eksponensial atau mendaki. Dan jika 0 kecil dari A kecil dari 1, jenis fungsinya adalah fungsi peluruhan eksponensial atau menurun. Bisa dilihat gambar yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sitolan. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Nah, soalnya itu adalah apa hubungan A dengan jenis fungsi eksponennya, yaitu fungsi pertumbuhan eksponen atau fungsi peluruhan eksponen. Nah, jawabannya itu adalah dalam E, fungsi eksponen yang terbentuk umum F dalam kurung X sama dengan A kali B pangkat 2. Hubungan antara A jenis fungsi eksponen adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu nilai A menentukan nilai awal dari fungsi X sama dengan 0, yaitu F dalam kurung 0 sama dengan A. Nah, yang kedua itu jenis pertumbuhan atau peluruhan eksponensial ditentukan oleh B bukan A. Nah, fungsi pertumbuhan eksponensial terjadi jika B lebih besar 1 karena nilai fungsi meningkat seiring bertambahnya X. Nah, fungsi peluruhan eksponensial terjadi jika 0 lebih kecil B kecil 1 karena nilai berkurang jika seiring bertambahnya X. Nah, meskipun A tidak langsung menentukan apakah fungsi mengalami pertumbuhan atau peluruhan, tanda A mempengaruhi arah grafik. Jika A lebih besar 0, grafik berada di atas sumbu X. Jika A lebih kecil dari 0, grafik dipantulkan ke bawah tetapi tetap mempertahankan sifat pertumbuhan atau peluruhannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Gunisa Gunandri dan saya akan menjelaskan soal diskusi nomor 4, yaitu soalnya tentukan persamaan asimtot datar atau horizontal fungsi eksponen. Nah, asimtot horizontal itu seperti garis batas yang didekati grafik tapi tidak pernah disentuh. Nah, pada fungsi eksponen misalnya grafiknya memiliki asimtot horizontal. Kalau semakin kecil atau menuju negatif tak hingga, grafik akan mendekati garis. Nah, kalau semakin besar ke arah negatif, grafiknya nggak pernah sampai ke 0 tapi mendekati 0 terus. Nah, kalau ada konstanta tambahan, misalnya Y sama dengan B dikali A pangkat X ditambah C. Nah, garis asimptotnya jadi pindah ke Y sama dengan C. Jadi asimptotnya itu ada di nilai konstanta itu. Nah, kalau nggak ada konstanta, asimptotnya di Y sama dengan 0. Nah, jadi asimptot horizontal itu garis yang jadi batas bawah atau atas grafik tergantung ada atau tidaknya konstanta tambahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa sifat fungsi eksponen. Nah, pertama, grafik fungsi eksponen hanya memotong sumbu Y di satu titik, yaitu 0, B. Ini artinya saat X sama dengan 0, nilai Y adalah B. Nah, bentuk grafiknya itu tergantung nilai A dalam rumus fx sama dengan B dikali A pangkat X. Kalau A lebih dari 1, grafiknya naik terus ke atas, semakin lama semakin curam. Nah, itu namanya pertumbuhan eksponen. Kalau A lebih kecil dari 1, itu grafiknya turun perlahan. Semakin lama semakin mendekati 0, tapi nggak pernah nyentuh 0. Itu artinya peluruhan eksponen. Nah, kalau kita naikkan nilai X sebesar 1, nilai Y akan dikali B kali lipat. Jadi kalau tadinya Y sama dengan 2, nilai X naik X 1 langkah bisa jadi 4,8 atau tergantung nilai B. Nah, grafik ini mempunyai asimptot horizontal di Y sama dengan 0. Ini artinya grafik bisa mendekati sumbu X tapi nggak pernah menyentuh atau melewatinya. Nah, kenapa nggak bisa nyentuh sumbu X? Karena hasil pangkat dari bilangan positif nggak pernah menjadi 0. Misalnya 0,5 pangkat X semakin kecil seiring X membesar, tapi tidak pernah menjadi 0 beneran. Terima kasih.